Baik, kita lanjut apa ke bagian ini apa prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Ya, itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu penerimaan surat. Jadi penerimaan surat dapat dilakukan oleh yang diberi tugas untuk menerima surat, ya, seperti resepsionis maupun misalnya satpam kantor, itu juga bisa diberi tugas untuk penerimaan surat dengan sistem buku agenda. Nah, tugas dari mereka yaitu menerima surat dan juga mengumpulkan surat-surat yang masuk, kemudian meneliti ketepatan alamat, menandatangani bukti pengiriman bahwa surat itu sudah diterima. Nah, langkah yang kedua yaitu penyortiran surat. Nah, setelah surat diterima, kemudian surat itu dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Ya, jika surat itu untuk perorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat itu langsung dapat diberikan kepada alamat yang dituju. Namun apabila surat itu merupakan surat dinas, karena menyangkut dengan kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Nah, langkah yang ketiga yaitu pencatatan surat. Jadi pencatatan surat dilakukan menggunakan buku agenda, makanya ini disebut sistem buku agenda. Nah, petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat biasa, penting, atau rahasia. Nah, untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan kantor atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada pencatatan isi, sangat penting ya dilakukan, karena di sini dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Juga pencatatan surat memudahkan untuk penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Nah, setelah surat dicatat, selanjutnya petugas membubuhkan biasanya stempel agenda ya sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah tercatat. Nah, kemudian petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan dan proses selanjutnya dari surat tersebut. Nah, penyatatan surat masuk tergantung pada jenis buku agenda yang dipergunakan. Jadi ada buku agenda surat masuk tunggal, ini formatnya seperti ini ya, ada nomor agenda, tanggal diterima, nomor surat dan seterusnya sampai keterangan. Ini jenis dari buku agenda surat masuk tunggal. Dan ada juga buku agenda surat masuk ganda. Jadi ini dijadikan satu, surat masuk dan surat keluar dengan format seperti ini ya. Hanya ada tambahan ya. Ini diterima, dikirim, dan seterusnya, dan ini diteruskan dan seterusnya. Yang lainnya sama ya, formatnya sama. Nah, langkah berikutnya yaitu pengarahan surat. Nah, pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan diproses atau yang akan memproses surat berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah surat itu. Nah, pengarahan surat ini dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksi pada satu kertas atau lembar disposisi ya, dan juga pimpinan mempunyai hak untuk menuliskan siapa saja yang harus memproses surat tersebut. Nah, lembar disposisi ini adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan yang berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain itu. Nah, orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat ini akan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut ya. Dan ini ada beberapa model mengenai lembar disposisi. Ini model yang pertama. Nah, disposisinya di sini ya. Disposisinya itu instruksi tentang
bagaimana penanganan lebih lanjut surat yang bersangkutan. Ada juga model yang lebih ringkas seperti ini ya. Ini juga ada disposisi. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Kemungkinan surat itu diinstruksikan tidak hanya pada satu pejabat, mungkin 2 atau 3, makanya ini ada disposisi 1, 2, dan 3. Ini ada pejabat 1, 2, dan 3. Nah, pejabat yang sudah melakukan disposisi akan memberikan paraf di lembar disposisi ini ya. Oke. Nah, kemudian ya tahap berikutnya penyampaian surat. Nah, jika pimpinan sudah menuliskan instruksi di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk atau orang yang berhak menindaklanjuti instruksi pimpinan itu. Nah, jika orang yang dimaksud lebih dari satu, maka juga dibuat disposisinya lebih dari satu. Nah, oleh karena itu kalau disposisinya lebih dari satu, maka surat itu akan digandakan sesuai dengan jumlah instruksi disposisi yang bersangkutan ya gitu. Nah, yang berikutnya adalah buku ekspedisi. Nah, buku ekspedisi ini ada 2 macam, buku ekspedisi internal dan buku ekspedisi eksternal ya. Yang internal ini digunakan untuk mencatat penyampaian, pengiriman atau distribusi surat-surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi itu sendiri. Nah, yang eksternal ini buku ekspedisi maksud saya, untuk mencatat penyampaian, pengiriman, distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi atau perusahaan atau kantor. Nah, ini jenis buku ekspedisi. Nah, buku ekspedisi internal dan eksternal itu formatnya sama ya, jadi seperti ini ya, ada tanggal, kemudian surat masuk ya, nomor, tanggal, pengirim siapa, isi singkat. Nah, surat keluar isi singkat sama persis seperti ini ya. Jadi lembar ekspedisi ini atau buku ekspedisi ini untuk yang internal dan eksternal itu formatnya sama. Dan yang terakhir ini adalah penyimpanan surat. Jadi setelah surat itu diproses, maka surat itu harus diserahkan yang hasilnya kepada bagian tata usaha atau dalam konteks kearsipan disebut central file ya, atau unit kearsipan 2 di kantor tersebut, dan kemudian disimpan menggunakan sistem penyimpanan ya tertentu ya, tergantung dari organisasi yang bersangkutan ya. Ada misalnya sistem abjad, subjek, wilayah, tanggal, dan juga sistem geografis, nomor, dan macam-macam ya. Nanti ini kita bicarakan pada bagian berikutnya, yaitu filing system, jadi sistem pemberkasan. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.